Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Jackson Active Carbonite Nimbus. I didn't wanna see you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me again? I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. Terima kasih banyak buat Jackson Active yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kemarin saya udah bikin video unboxingnya sepatu yang satu ini. Kali ini adalah video first run impressionnya ya. Jadi Jackson Active Carbonite Nimbus ini sepatu yang cukup istimewa menurut saya karena fiturnya sendiri yang masih belum banyak dipakai di seluruh dunia ini. Bahkan brand-brand besar setahu saya belum ada yang pakai fitur ini ya. Kebanyakan brand-brand yang ya secondary lah ya, yang terkenalnya masih di bawahnya brand-brand besar kayak Nike, Adidas, Hoka, Asics gitu-gitulah. Jadi masih belum banyak yang familiar dengan fitur yang satu ini. Nah, sepatu ini tuh punya fitur yang namanya detachable atau removable carbon plate. Namanya itu Carbonite ya. Sepatu ini Carbonite Nimbus. Jadi sudah ada karbonnya tapi detachable atau bisa dipasang dan juga dilepas. Itu sepatu yang sangat menarik. Jadi metode first run saya juga berbeda. Biasanya saya pakai lari, ya udah langsung saya review gimana rasanya di pengalaman pertama pakai sepatu tersebut. Tapi kalau di sepatu ini itu harus saya pakai 2 kali. Jadi lari pertama itu saya pakai tanpa menggunakan carbon plate-nya, dan lari keduanya itu saya pasang carbon plate-nya di dalam sepatu ini, kemudian baru saya cobain. Dan akhirnya video ini sebenarnya nggak first run banget ya, tapi lebih ke first run di segmen sendiri-sendiri, segmen masing-masing. Kayak yang pertama nggak pakai, yang kedua baru pakai carbon plate-nya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Beratnya harus dibagi 2 juga, karena dengan carbon plate atau tanpa carbon plate itu beda beratnya. Yang pertama, setelah saya timbang manual di ukuran saya 42 tanpa carbon plate, dia ada di angka 260-an gram. Kemudian setelah saya pasang carbon plate-nya, dia ada di angka 280-an, hampir 290-an bahkan ya, di sekitar 290-an gram. Jadi berat carbon plate-nya aja itu kurang lebih 28-30-an gram lah. Jadi cukup berat sebenarnya carbon plate-nya. Jadi teman-teman bisa perkirakan sendiri untuk berat sepatunya. Kemudian kita akan bahas peruntukannya dulu ya. Peruntukannya sepatu ini diklaim oleh Jackson Active itu sebagai walking shoes dan juga daily run shoes. Jadi lebih ke daily trainer ya sepatu ini sebenarnya. Jadi peruntukannya untuk lari sehari-hari. Tapi apakah fitur-fiturnya cocok untuk daily run? Ya kita bahas lanjut aja. Kemudian kita langsung ke uppernya. Uppernya sendiri dia namanya Aeromesh. Bahannya memang yang dipakai adalah mesh. Dia cukup breathable menurut saya, meskipun breathability-nya standar aja. Nggak jelek, sama sekali nggak jelek karena sirkulasinya lumayan, tapi nggak yang spesial banget atau nggak bolong-bolong banget ya. Jadi ya cukup baik, tapi ya tengah-tengah aja, standar-standar aja. Kemudian uppernya sendiri menurut saya cukup lembut, fleksibel. Ini lembut ya, karena kalau saya pakai pertama kali, kaki saya waktu nempel uppernya itu rasanya memeluk dengan sangat baik dan ya lembutnya itu terasa gitu loh. Nyamannya
terasa untuk upper di sepatu ini. Kemudian untuk toe box-nya sendiri ini termasuk standar, nggak lebar-lebar banget, nggak yang sempit juga. Cuman berbeda rasanya atau feel-nya pada saat kita pakai carbon plate-nya. Pada saat carbon plate-nya dipasang, itu rasanya agak lebih snug atau lebih sempit sedikit gitu ya. Walaupun nggak yang sempit juga sebenarnya rasanya, cuman dibandingkan dengan kalau tidak terpasang carbon plate-nya, itu akan lebih santai kaki kita di dalam sepatunya. Tapi kalau terpasang, dia agak lebih ruangnya terpakai sedikit oleh carbon plate-nya, sehingga gerak-gerik jari kita di dalamnya akan lebih terbatas. Meskipun saya nggak bisa bilang sempit juga ya. Untuk sizingnya sendiri, saya pakai true size. Saya biasa pakai 42 dan di sepatu ini juga pakai 42. Jadi nggak masalah sih, nggak perlu upsize meskipun terasa agak sempit kalau carbon plate-nya terpasang. Tapi masih masuk aja. Lanjut ke lacing systemnya. Lacing systemnya sangat simple. Untuk hole-hole-nya di sini juga standar. Sudah ada runner's knot-nya di sini. Tali sepatunya sih menurut saya agak kurang. Dia lebar, tapi bahannya nggak keset-keset amat dan sempet lepas juga. Saya pakai pertama kali di lari yang pertama yang tanpa carbon plate-nya, dia sempet lepas. Dan kemudian saya tali lagi. Jadinya cukup mengganggu, meskipun nggak yang licin-licin banget sebenarnya bahannya, cuman yang nggak yang terbaik lah ya. Mungkin bisa di-upgrade lagi di seri yang kedepannya gitu untuk Carbonite Nimbus ini. Kemudian itu aja sih untuk lacing systemnya. Kemudian kita beralih ke tang atau lidah sepatunya. Untuk lidah sepatunya dia ada paddingnya sedikit. Kemudian di bawahnya sini juga tetap sama, bahan dari ujung ke ujung itu sama. Dia tidak ada sabuknya juga, bukan gasete tang. Jadi kerjanya juga ya boleh lah ya. Nggak yang spesial tapi nggak jelek juga. Karena dia masih bisa menahan di atas kaki saya. Walaupun nggak ada sabuk kanan kirinya, karena ada paddingnya sedikit yang lumayan menahan. Meskipun nggak yang stay banget di atas kaki saya gitu, cuman ya menurut saya sih lumayan lah untuk kerja daripada tang atau lidah sepatunya. Kemudian kita beranjak ke kolarnya. Kolarnya sendiri di sini ada padding yang cukup banyak menurut saya ya, karena memang daily trainer. Jadi saya rasa wajar aja kalau kenyamanan cukup diperhatikan, karena kalau daily trainer harusnya dipakai panjang ya umurnya. Paling banyak kilometer kita pakai pasti untuk daily trainer, jadi kenyamanan lumayan harus diperhatikan gitu. Dan ini kolarnya bekerja dengan baik. Kalau menurut saya nggak ada masalah sama sekali di pemakaian pertama. Kemudian kita lanjut ke heel counternya. Heel counternya di sini ada struktur di dalamnya, kayak ada apa ya, material di dalamnya yang bikin dia harusnya tugasnya mengikat heel atau tumit kita biar nggak gampang keangkat, tapi nggak terlalu lemas juga sih. Nggak terlalu kaku juga. Untuk material yang ada di dalamnya sini cukup bisa ditekuk-tekuk meskipun ada di dalamnya ya. Dia tugasnya untuk ngikat, tapi menurut saya kinerjanya agak kurang heel counter di sepatu ini, karena sebenarnya kalau lari pace yang easy run gitu ya nggak terlalu ada permasalahan. Tapi pada saat saya keep up the pace, naikin pace ke 4, ke 3 gitu ya, itu kerasa banget heel saya itu nggak bisa nempel di sepatunya, kayak ketinggalan. Jadi heel slip terjadi di sepatu ini, jadi keangkat-angkat gitu, kayak mau lepas di bagian belakangnya. Saya ngakalinya dengan runner's knot, itu pun masih ada feel nggak safe di bagian belakang. Jadi mungkin harus di upgrade juga nih untuk di bagian heel counter sepatu ini, karena kalau itu berlangsung lama itu akan sangat mengganggu ya. Kalau heel strip, aduh rasanya kurang safe atau kurang kurang bisa merasa aman berlari di atas sepatu ini. Jadi kayak ada yang mengganggu aja pada saat kita berlari. Kemudian kita bahas insole-nya, karena cukup penting sepatu ini. Insole-nya biasanya saya jarang bahas insole. Insole-nya cukup penting. Ini lumayan tebel insole-nya. Jadi terasa nyamannya terutama di tengah ke belakang yang sampai ke heel. Kalau yang tengah ke depannya sih standar aja ya. Ini cukup tebal tengah ke belakangnya. Kenapa sepatu ini di bagian tengah ke belakang insole-nya menurut saya memang harus seperti ini, atau harusnya sih menurut saya ke depan lagi harusnya agak tebel. Karena sepatu ini tuh
letak carbon plate-nya itu ada di bawahnya insole. Jadi kita kan kalau beli langsung dapat seperti ini ya. Kalau teman-teman penasaran pas unboxing, lihat video sebelum ini aja. Itu ada paket penjualannya apa aja yang kita dapat. Salah satunya adalah carbon plate-nya seperti ini, removable. Kita yang sebelah kanan, kita pasang dulu ya untuk carbon plate-nya. Oke. Nah, letaknya itu di sini, kemudian insole-nya dipasang. Jadi letaknya itu pas ada di bawah insole-nya. Sehingga insole-nya ini cukup berperan penting agar kaki kita nggak terasa bersentuhan langsung dengan carbon plate-nya. Kemudian pada saat kita pakai seperti ini memang terasa jauh lebih nyaman. Jangan sampai kita langsung nginjek carbon plate-nya ya, karena akan terasa lebih keras. Kemudian kita lanjut bahas tentang carbon plate-nya. Kita copot dulu. Jadi carbon plate-nya itu cukup apa ya? Cukup lentur menurut saya, nggak yang kaku banget. Jadi pada saat kita pakai itu bukan energy return yang gede banget yang bakal kita dapetin, snappy-nya itu cuman lebih positifnya itu bisa dimanfaatkan di pace-pace yang nggak terlalu kenceng banget gitu ya. Jadi kalau dia kaku banget, itu akan lebih susah nekuk. Jadi nekuknya itu harus dikasih tenaga yang gede, itu pace-pace yang kenceng. Tapi kalau yang agak lentur seperti ini, pace yang pelan pun itu bisa nekuk. Jadi balik lagi ke yang sebelumnya, bentuk sebelumnya. Nah, pada saat kembali ke bentuk yang sebelumnya, inilah energy return dari sepatunya dikembalikan ke kakinya. Sehingga kaki kita rasanya kayak ada yang dorong. Itu cara kerjanya carbon plate-nya ya. Kemudian kita lanjut bahas midsole-nya. Midsole-nya dia bahannya adalah Pylon. Kalau Jackson Active menamainya MD Pylon. Pylon-nya ini menurut saya standar aja. Pada saat saya ukur manual dengan durometer dia ada di angka 30-an lebih, yang mana itu termasuk standar aja sebenarnya, nggak yang keras, nggak yang soft, tapi feel ride-nya termasuk keras menurut saya, lebih ke angka 35-an ya. Jadi kayak seolah-olah saya lari di atas tingkat kekerasan durometernya tuh di 35-an. Padahal dia 30-an lebih sedikit aja untuk angka durometer di midsole sepatu ini. Ini saya pakai di pemakaian pertama itu kan tanpa menggunakan carbon plate. Saya sangat setuju dengan Jackson Active bahwa ini diklaim sebagai daily trainer karena feel daily trainernya kerasa banget. Dipakai berbagai macam latihan, saya rasa sepatu ini sangat mumpuni. Dipakai untuk easy run boleh, dipakai untuk tempo masuk, kemudian dipakai untuk long run memang agak kurang, tapi itu sesuai dengan klaimnya dari Jackson Active, karena kalau Jackson Active ngeklaimnya sepatu ini cocoknya dipakai maksimal 10 km. Meskipun kalau saya sih setujunya bisa sampai 15-an kilo, saya rasa masih masuk ya. Dipakai long run tipis-tipis masih masuk. Tapi kalau sampai half marathon saya rasa nggak terlalu cocok karena pylonnya sendiri menurut saya, menurut kaki saya udah terlalu keras gitu ya. Karena butuh jauh lebih nyaman kalau untuk half marathon atau lebih bahkan. Kemudian untuk midsole-nya sendiri, kalau untuk super easy run atau slow pace banget yang apa ya, kita butuh super comfy atau yang super soft, bukan sepatu ini. Kalau butuh recovery run juga bukan sepatu ini yang cocok buat teman-teman sekalian. Ya cocoknya memang untuk daily trainer yang standar, daily trainer klasik lah ya. Klasik daily trainer kalau saya nyebutnya. Kemudian pada saat lari kedua saya udah menggunakan carbon plate-nya terpasang di sepatu ini. Rasanya sangat jauh berbeda. Sangat feel ride-nya sangat jauh berbeda dari pada saat saya pakai pertama kali tanpa carbon plate-nya. Feel carbon plate-nya kerasa banget. Kerasa banget. Bahkan langsung menjelma menjadi super trainer gitu ya. Jadi bukanlah sepatu dengan carbon plate gimmick aja, tapi memang manfaat dari carbon plate-nya benar-benar bisa saya rasakan. Dan feel energy return dari carbon plate-nya saya rasa termasuk baik.
Ada beberapa faktor menurut saya yang menjadi penyebab tersebut. Yang pertama adalah dia letaknya ada di bawah kaki langsung. Biasanya kan carbon plate itu ada di insole, kemudian lapisan midsole, kemudian baru ada carbon plate, kemudian ada lagi midsole-nya. Jadi kayak di tengah-tengah midsole gitu. Tapi ini kan letaknya ada termasuk di atas atau deket banget sama kaki kita. Sehingga kaki kita benar-benar bisa langsung merasakan energy return dari carbon plate-nya itu sendiri. Itu adalah manfaat yang kita bakal terima atau hal positif yang kita terima dari letak carbon plate yang dekat dengan kaki. Tapi jangan salah, ada hal negatif yang saya rasakan pada saat menggunakan sepatu ini, yaitu karena carbon plate-nya sangat dekat dengan kaki. Jadi 1 kilometer aja udah kerasa banget sepatu ini keras banget. Bukan karena midsole-nya, bukan karena foam-nya ini, tapi karena memang carbon plate-nya dekat dengan kaki kita. Jadi kaki kita itu tidak merasakan peredaman dari midsole-nya dulu, tapi langsung ngerasain carbon plate-nya yang jelas keras gitu ya. Jadi kayak saya tuh berlari di atas apa ya? Di atas ya, keramik gitu ya. Jadi kerasa banget dia kerasnya. Jadi bener-bener bisa merasakan carbon plate-nya, dan nekuk-nekuknya carbon plate-nya pun terasa banget. Energy return-nya terasa, tapi kerasnya juga sangat terasa. Pada saat saya pakai carbon plate-nya, saya merasa, waduh, ini kalau dipakai di atas 10 kilo aja udah, waduh, kerasa banget ya. Jadi kalian harus bijak menggunakan carbon plate-nya. Tapi enaknya bagi kaum mendang-mending, jelas ini akan sangat menguntungkan. Kebanyakan kan bingung nih mau beli sepatu daily trainer, tapi yang sekaligus bisa dipakai untuk race day atau mungkin speed session tipis-tipis yang butuh carbon plate. Bisa jadi sepatu ini solusi banget ya, karena tidak perlu beli 2 sepatu. Biasanya kalau sekarang yang ada itu beli daily trainer dan juga beli yang sepatu carbon plate. Tapi kali ini 2 in 1. Langsung bisa dapat semua hal tersebut di satu sepatu aja. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya, pattern-nya. Ini rubbernya yang berwarna hitam. Placement-nya ada di tempat-tempat yang memang sering dipakai gitu ya, yang sering tergerus duluan, dan ini tuh tebel banget. Nggak salah kalau Jackson Active mengklaim sepatu ini sebagai walking dan daily trainer, karena daily trainer itu butuh atau wajib sepatu yang badak atau yang umurnya harusnya panjang banget gitu ya. Dan kalau walking itu rubber juga bakal cepet habis karena gampang terseret-seret. Kita pakainya kalau jalan kan pasti terseret ya, itu rubbernya cepet habis. Tapi kalau rubber yang kayak gini kayaknya umurnya bakal panjang banget. Dan ini tuh rubbernya bukan rubber yang soft compound ya, tapi hard compound. Jadi saya rasa umurnya luar biasa sih. Kalau 500 kilo jelas lebih lah sepatu ini. Nggak kayak sepatu yang rubbernya udah tipis, soft compound pula, itu akan jauh lebih pendek umurnya. Untuk traksinya sendiri cukup bagus, tapi saya ngerasain di 2 kali lari itu di aspal kering semua, jadi nggak bisa saya bandingkan di tanah ataupun di pasir atau di batu-batuan mungkin atau di aspal basah. Saya belum ngerasain. Saya nyobainnya di aspal kering dan saya rasa nggak ada masalah sama sekali untuk outsole sepatu ini. Ada satu kekurangan kalau outsole-nya terlalu tebal atau rubbernya terlalu tebal. Jadi sebenarnya kan tadi angka 30-an ya untuk midsole-nya di durometernya itu termasuk standar, tapi feel-nya kayak 35-an. Itu salah satunya karena rubbernya yang tebal sehingga peredaman getarannya agak berkurang gitu karena rubbernya yang cenderung lebih keras, sehingga ya kerasnya itu mempengaruhi peredaman oleh midsole-nya itu sendiri, sehingga feel ride-nya walaupun midsole-nya 30-an tapi kayak 35-an gitu ya. Ya salah satu faktornya adalah karena desain outsole dan juga outsole yang tebel. Jadi pastinya plus dan juga minus. Kemarin juga ada yang nanya kalau carbon plate-nya apakah bisa dipakai di sepatu lain karena bisa dicopot-copot gitu ya. Kalau saya rasa tidak bisa, karena pada saat kita memasang carbon plate-nya sendiri itu kayak ada apa ya, tempatnya tersendiri. Jadi kayak ada ujungnya itu kayak ada tempat masuknya gitu. Jadi dimasukin ke tempatnya, kemudian di belakangnya itu ada kayak velcro-nya gitu, jadi nempel sama carbon plate-nya seperti ini. Nah, cara pemasangannya juga harus pas ya, karena dia
mungkin bisa miring-miring, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan kita, dirasain dulu, jangan langsung dipakai lari tanpa merasakan terlebih dahulu, jadi dirasain dulu, kemudian baru kita pakai lari kalau memang sudah terasa nyaman. Seperti yang saya sebutkan tadi, sepatu ini bisa jadi 3-in-1 gitu ya, walking shoes, karena memang rubbernya sangat mumpuni, kemudian dia ada daily trainer, karena kalau tanpa carbon plate dia sangat cocok dipakai daily trainer, dan juga super trainer, nggak racing shoes juga ya, karena kalau di klaim racing shoes saya rasa berlebihan, karena beratnya juga masih terlalu berat, dan spesifikasinya masih belum ke sana, tapi lebih ke super trainer, jadi daily trainer yang bisa dikasih carbon plate, sehingga mendapatkan manfaat dari carbon plate-nya itu sendiri, namanya super trainer, dan dipakai latihan berbagai tipe latihan yang membutuhkan kecepatan gitu ya. Meskipun demikian, super trainer jelas bisa dipakai untuk race day. Nah, sepatu ini bisa menjadi jawaban kalau kalian bingung cari sepatu atau males cari lebih dari satu sepatu gitu ya. Lebih baik efisien satu sepatu yang bisa dipakai berbagai macam hal gitu ya. Walking, daily trainer, dan juga speed session, dan juga race day mungkin gitu. Itu saja yang bisa saya bahas dari Jackson Active Carbonite Nimbus ini. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.